Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali mengenal channel ini, perkenalkan. Nama saya Zulis Ikawati, saya apoteker akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Teman-teman di mana saja berada, beberapa hari belakangan ini istilah ganja medis menjadi sangat viral ketika ada seorang ibu yang meminta agar dilegalkan ganja medis untuk putrinya yang mengalami cerebral palsy. Sontak kemudian istilah ganja medis menjadi sangat viral dan banyak orang kepo dan ingin tahu apa itu ganja medis. Dan saya pun termasuk yang ketiban sampur, banyak mendapatkan pertanyaan dari media, termasuk dari radio, televisi, media elektronik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan secara lengkap dan itu sudah disampaikan di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi UGM dengan judul Perjalanan Panjang Legalisasi Ganja Medis. Banyak yang harus diluruskan terkait dengan ganja medis ini dan seperti apa akan saya sampaikan rekaman ulangnya dan saya hanya akan mengambil materi saya saja dan saya sudah minta izin dan versi lengkapnya dapat diperoleh atau dapat dilihat pada kanal YouTube kanal Pengetahuan Farmasi Fakultas Farmasi UGM. Silakan bisa dilihat. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam ruangan Zoom dan juga mungkin lewat YouTube. Tema kali ini memang lagi trending topik ya, sehingga memang beberapa hal kita perlu menyampaikan kepada teman-teman masyarakat maupun juga media. Topik saya atau yang akan saya bahas di sini adalah tentang farmakologi dan evidence dari medical cannabis. Medical cannabis di sini kemudian kalau di Indonesia ditranslate atau diterjemahkan menjadi ganja medis begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar di mana saja berada, belakangan sedang sangat hangat dibicarakan tentang wacana legalisasi ganja medis dengan adanya seorang ibu waktu itu ya dalam sebuah acara Car Free Day menuntut atau mungkin meminta adanya legalisasi ganja medis untuk putrinya yang mengalami cerebral palsy. Yang kami lihat adalah masih banyak distorsi pengertian tentang ganja medis ini atau medical cannabis yang perlu diluruskan. Banyak yang berpikiran bahwa asal ganja kemudian digunakan dengan alasan medis, maka itu adalah ganja medis. Nah, tentu saja tidak demikian. Nanti kita akan lihat. Dan pertanyaan banyak orang adalah, apa benar ganja bisa digunakan sebagai bahan obat atau sebagai obat dan dalam bentuk seperti apa? Dan apakah obat yang berasal dari ganja bisa menjadi obat yang legal? Lalu seperti apa jalan yang harus dilalui? Makanya judulnya adalah jalan panjang ya, walaupun legalisasi itu nanti kita harus memaknai dengan bermacam-macam, nanti kita akan diskusikan bersama. Ya, mari kita berdiskusi. Baik teman-teman para sejawat dan juga para pendengar, peserta webinar di mana saja berada. Jadi mungkin di awal saya ingin menekankan dulu tentang definisi dari medical cannabis atau ganja medis. Sekali lagi, kenapa media dan juga banyak masyarakat menggunakan istilah ganja medis, ya memang itu yang muncul ya, artinya itu berangkat dari translasi atau terjemahan dari medical cannabis yang itu juga banyak dijumpai di literatur, istilah medical cannabis itu. Namun ketika kita mengerucut, maka kita harus memastikan bahwa pengertian dari medical cannabis itu adalah ini memang merupakan satu terminologi yang luas terhadap cannabis-based medicine. Cannabis-based medicine, meaning that adalah obat yang berasal dari cannabis atau ganja. Ini saya ambilkan dari UK ya. Di sini ada literatur referensinya sumbernya. Dari ini adalah istilah yang digunakan di UK, di Inggris. Kemudian ada juga di Australia dari healthdirect.gov.au, ini adalah juga dari pemerintah ya. Dia menyebutkan bahwa medical cannabis is a medicine that comes from the cannabis sativa plant. Jadi the medicine ya artinya obat. Kemudian juga dari sumber yang lain, mungkin dari Mayo Clinic, ini mungkin lembaga tetapi banyak juga diacu bahwa ini adalah a term dari derivatives of cannabis sativa yang digunakan untuk mengatasi simptom,
untuk certain medical condition. Kalau kita lihat dari definisi-definisi ini dan masih mungkin dari akan ada, maka kalau kita lihat adalah suatu cannabis based product atau cannabis based medicine, meaning that itu adalah obat yang tentu hal-hal terkait dengan obat, artinya sifat-sifat dari obat adalah melekat pada produk tersebut. Jadi bukanlah suatu tanaman ganja, orang menggunakan ganja kemudian diakui ini adalah untuk obat, itu adalah ganja medis ya. Jadi ini mungkin harus dipahamkan dulu sehingga kemudian nanti pertanyaannya bisa legal nggak? Ya nanti kita lihat dalam bentuk seperti apa dia bisa legal atau tidak begitu ya. Jadi bukanlah tanaman ganja as a whole yang kemudian diakui digunakan untuk terapi itu sebagai ganja medis, bukan seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita mencoba mengenali tentang ganja sendiri ya. Jadi naik daun ini ya ganjanya ya. Yang sebelumnya mungkin kita hanya sedikit-sedikit tahu. Jadi ganja itu adalah tanaman yang memang banyak dijumpai di banyak negara ya. Nanti mungkin Prof. Pram akan menyampaikan juga tanaman ada di mana saja begitu, di mana dia mengandung banyak komponen di dalamnya. Dan komponen di dalam ganja itu ada yang namanya non-cannabinoid, digolongkan sebagai non-cannabinoid, ya mungkin ada beberapa lah komponen begitu. Lalu yang utama adalah cannabinoids. Cannabin dari kata ganja tadi ya, cannabin ya. Kemudian cannabinoid sendiri masih lagi terbagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang psikoaktif. Psikoaktif itu artinya dia aktif terhadap psikis ya, artinya dia bersifat bisa halusinogen, bisa berperan terhadap mental sehingga bisa dibilang inilah yang memabukkan, ya inilah yang bikin fly dan sebagainya. Dan golongan atau senyawanya adalah golongan namanya tetrahidrokannabinol. Itu pun nanti ada yang delta 9, delta 8, ada beberapa derivatnya ya, tapi kita utamanya adalah kita sebut adalah tetrahidrokannabinol. Sementara itu ada juga senyawa aktif but not psychoaktif, yaitu cannabidiol. Jadi cannabidiol itu juga satu senyawa yang cukup banyak di dalam ganja yang mana dia tidak bersifat psikoaktif, artinya dia tidak memabukkan ya atau less ya memabukkan. Dan other adalah inactive compound yang mungkin jumlahnya kecil-kecil dan banyak begitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya kandungannya adalah tetrahidrokannabinol, kemudian cannabidiol. Temannya pun banyak sebetulnya ya, cannabinoids ini ada cannabinol, ada cannabigerol, ada apalagi. Yang mana mereka sebagian besar bekerja pada reseptor namanya cannabinoid reseptor. Jadi ternyata dalam tubuh kita nih, dalam tubuh manusia ada namanya reseptor cannabinoid. Itu pun ada dua tipe yaitu CB1 dan CB2 ya, CB2. Cannabinoid reseptor 1 dan 2. Kemudian sebagian dari mereka itu bekerja pada reseptor cannabinoid dengan kekuatan ikatan yang berbeda-beda, ya afinitasnya berbeda-beda. Bahkan untuk cannabidiol ini termasuk yang tidak begitu berikatan dengan reseptor ini ya. Jadi nanti ternyata tempat kerjanya bukan di cannabinoid reseptor. Ngomong-ngomong tentang cannabinoid reseptor itu termasuk yang baru juga sebetulnya kalau dalam kasanah ilmu pengetahuan ya, karena dia ditemukan itu baru sekitar tahun 64. Itu sebetulnya termasuk baru ya kalau untuk obat yang mungkin ada juga obat-obat yang kayak opiat ya, narkotik itu kan udah just long time ago ya. Nah, kemudian reseptor CB1 ini juga pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1992. Kemudian second endocannabinoid ditemukan, jadi reseptor ini di discover baru tahun-tahun 90-an ke sini ya. Kemudian juga tahun 2008 ditemukan yang ketiga begitulah. Artinya apa? Bahwa memang reseptor cannabinoid ini sesuatu yang relatif baru ya ditemukan di dalam bidang ilmu pengetahuan ya, terutama dalam bidang kesehatan ini atau dalam bidang obat. Ini adalah timeline-nya ya sampai tahun 2014 karena saya ambilkan dari sumber yang memang diterbitkan tahun 2014. Tapi kita lihat bahwa memang perkembangan dari ilmu tentang cannabis ini cukup pesat begitu. Dan diketahui bahwa endocannabinoid system ini ya, jadi CB1 and CB2 itu memang terdistribusi secara luas juga di dalam tubuh kita
ya. Dan yang satu CB1 ini majoritinya adalah di brain ya, di otak. Jadi ini di bagian otak ini memang banyak mengekspresikan cannabinoid reseptor 1 ya, di mana nanti akan berkaitan dengan efek nociception, drug addiction, neuroprotection. Ada beberapa efek yang bisa dimodulasi atau diregulasi oleh CB1 ini ketika diaktifkan oleh ligannya. Ada juga CB1 yang berlokasi di jaringan perifer, walaupun lebih dalam jumlah yang lebih sedikit, dan dia juga akan memodulasi beberapa fungsi di perifer. Sementara itu yang CB2, yang cannabinoid 2, ini more dominan adalah di imun sistem. Jadi juga cannabinoid 2 ini ada di dalam beberapa tempat di dalam tubuh kita, ya, jadi memiliki juga beberapa function. Nah, kemudian kalau tadi saya sampaikan, jadi mereka beberapa senyawa dalam cannabinoid ini, ada yang disebut sebagai endocannabinoids yang memang dihasilkan oleh tubuh, dan phytocannabinoid ini mereka berikatan dengan CB reseptor ini dengan berbeda kekuatan ya ini ya. Misalnya yang kecil ini berarti makin kuat. Sementara kita lihat untuk CBD ini yang dari ganja ya, THC sama CBD ini sangat besar ya, 4 sampai 4.000 ya. Sementara ini hanya 5, jadi ini memang lebih dalam sedikit saja dia sudah berikatan begitu ya. Ini gampangnya seperti itu ya. Jadi lebih kuat ikatannya dengan cannabinoid untuk THC ini. Kemudian ini adalah bentuk sintetik ya. Ada nabiximol, ada nabilon, dronabinol. Ini adalah cannabinoid sintetik yang ini sebagian sudah dikembangkan menjadi obat juga. Nah, ini adalah pharmacokinetic profile dari tetrahidrocannabinol. Jadi ini kita fokus pada mungkin utamanya nanti CBD ya. THC dan CBD ini adalah dua komponen utama yang ada di dalam cannabis. Tadi ya, ini adalah ketika digunakan oleh healthy subject dengan dosis 10 sekitar 10 mg, itu kira-kira profilnya seperti ini begitu ya. Ini THC yang lebih tinggi, ini CBD yang di bawahnya. Ya, ini aja informasi aja bahwa ini memang kemudian bisa terserap dan masuk ke dalam plasma. Para peserta di mana saja berada, riset-riset tentang cannabinoid itu sebetulnya sangat cepat ya, apalagi didukung dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi yang juga semakin berkembang terkait dengan mungkin biologi molekuler, farmakologi molekuler, dan mungkin ilmu-ilmu yang lain yang mendukung. Maka ketika sekalinya ditemukan ya si cannabinoid reseptor, maka kemudian risetnya menjadi sangat banyak. Bahkan kalau di luar ada namanya Institute of Cannabis Research ya, dan juga ada satu society yang cukup rajin juga melakukan pertemuan setiap tahun, ada namanya International Cannabinoid Research Society. Dan juga ada jurnalnya sendiri ya, Cannabis and Cannabinoid Research. Ya, jadi kita dalam hal ini harus memandangnya sebagai satu ilmu dulu ya, ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Pak WD tadi ya, kita dalam konteksnya ini adalah ilmu pengetahuan, dan ini menarik sekali buat saya juga karena ini simposiumnya barusan berjalan tahun tanggal 25 sampai 30 Juni kemarin di Irlandia. Jadi mereka sudah sampai ke 32 kali simposium. International Cannabinoid Research Society, dan mereka kalau saya baca ya, saya bisa di-download juga teman-teman kalau mau. Itu abstraknya banyak sekali yang sudah disampaikan, berbagai penelitian terkait dengan not only ganja ya secara whole ya, tetapi tadi ya komponen-komponennya, kemudian mungkin cannabinoid reseptor sampai molekulernya seperti itu. Ini contoh aja, banyak yang sudah dilakukan. Oke, sekarang kita masuk kepada evidence dari medical cannabis ini. Setelah kita mengerti tentang istilah medical cannabis tadi ya, jadi seperti apa di dalam terapi. Jadi saya sampaikan tadi bahwa perkembangan riset di bidang kesehatan memperoleh banyak bukti bahwa komponen fitokimia di dalam kanabis itu dapat dikembangkan sebagai obat dengan mengisolasi senyawa aktif atau membuat senyawa sintetiknya yang bersifat murni. Dan ini sudah ada. Jadi sampai saat ini beberapa turunan kanabis sudah disetujui oleh FDA maupun EMA di Eropa, yaitu adalah ada namanya Epidiolex
di Amerika, kalau di Eropa namanya juga sama Epidiolex, cuman pakai Y gitu ya. Mereka menyetujui itu tahun 2018-2019. Memang termasuk baru ya, belum begitu lama ya. Jadi cannabidiol isinya ini merupakan senyawa murni dari yang sudah diisolasi, bahkan mungkin ada sintesisnya juga ya. Sedangkan yang lebih lama ini adalah ada dronabinol. Nabilon ini adalah bentuk sintetik dari tetrahidrokannabinolnya. Itu sudah lebih lama sebelumnya. Jadi saya tunjukkan di sini contohnya ya, ini adalah Epidiolex yang berisi cannabidiol 100 mg per mili dalam bentuk solution oral. Jadi memang senyawa ini sangat lipofilik ya, sehingga bentuk sediaannya adalah mereka kalau nggak salah dilarutkan atau dilarutkan dalam sesam oil ya, jadi minyak wijen dan juga ada beberapa komponen yang lain. Jadi obat ini ya diindikasikan untuk adjunctive terapi sebagai terapi tambahan untuk kejang, yaitu pada kondisi yang epilepsi yang cukup jarang, yaitu yang namanya Lennox-Gastaut syndrome sama Dravet syndrome in conjunction with clobazam. Jadi karena memang dalam studi kliniknya dia melibatkan, jadi pasien tetap menggunakan anti epilepsi clobazam, kemudian ditambah dengan si dronabinol ini. Pada pasien dengan usia 2 tahun ke atas. Jadi memang kasus-kasus seperti ini memang banyak dijumpai pada anak-anak, termasuk kemarin yang diramai adalah cerebral palsy ya, memang dijumpai pada anak-anak, sehingga obat ini memang digunakan pada anak-anak. Dengan dosis yang direkomendasikan adalah 2,5 mg per kilogram berat badan, jadi nanti tentu harus menyesuaikan dengan berat badan anak twice daily selama 1 week. After 1 week, kemudian dosisnya bisa dinaikkan sampai 5 mg twice daily. Kemudian dari hal safety-nya, tadi karena sudah tidak lagi berefek ke arah halusinogen tadi ya, tidak lagi psikoaktif, tetap ada yang namanya obat juga pasti ada efek samping ya. Jadi biasanya juga dalam satu studi klinik pasti akan dievaluasi dan juga dilaporkan. Beberapa common adverse reaction adalah somnolence, jadi kayak kehilangan atau turunnya kesadaran, decreased appetite, diare, semacam itu ya. Dan the most frequent cause dari discontinuation adalah transaminase elevation. Jadi beberapa subjek itu ternyata mengalami peningkatan ALT, AST ya, berkaitan dengan fungsi hati yang sehingga kemudian mereka skip dari uji kliniknya. Ini adalah uji kliniknya Bapak Ibu, dari ini memang dipublikasikan di NEJM tahun 2017, trial dari cannabidiol untuk drug resistant seizure in Dravet syndrome. Jadi perlu diingat juga bahwa ini adalah drug resistant ya. Setelah mereka menggunakan obat lain yang kemudian ternyata mungkin masih nggak mempan atau resisten, maka ini menjadi satu alternatif dan kemudian dicobakan. Ini adalah studinya. Kemudian saya melihat juga ini tahun 2020 juga baru diterbitkan juga adalah add-on cannabidiol pada pasien dengan Dravet syndrome. Ini adalah studi tentang long term trial. Jadi bagaimana kalau digunakan agak lama begitu. Kita melihat dari apa signifikannya aja ya, mungkin biar singkat. We saw that long term CBD treatment telah mendapatkan ya safety yang bisa diterima gitu ya, menunjukkan safety profile yang acceptable dan juga clinically meaningful reduction in seizure frequency in patient dengan treatment resistant terutama untuk Dravet syndrome. Jadi adalah satu penyakit sejenis epilepsi tapi cukup langka dan cukup sulit untuk diobatin, maka ini bisa menjadi satu pilihan. Ini tadi studinya kalau mau dibaca secara agak detail, jadi mereka melibatkan 120 anak-anak dan young adults yang mengalami Dravet syndrome dan juga dia adalah sudah mengalami drug resistant untuk kejangnya, dia mendapatkan cannabidiol pada dosis 20 mg per kilogram body weight dan juga nanti ada kelompok yang mendapatkan placebo. Ya, in addition to standar anti-epileptic treatment. Jadi mereka mendapatkan obat standarnya yaitu clobazam, kemudian nanti ada yang dua-duanya dapat clobazam, kemudian yang satu dapat cannabidiol, yang satunya dapat placebo. Dilihat mengenai frekuensi konvulsifnya selama 14 week treatment dibandingkan dengan baseline-nya. Hasilnya adalah jadi frekuensi untuk total seizure for all types itu significantly reduced dengan cannabidiol dan tidak ada no significant reduction pada non-convulsive seizure.
Kemudian yang seizure free adalah 5% dengan cannabidiol dan 0% dengan placebo. Efek sampingnya tadi yang sudah dilaporkan, ada diare, ada yang mual, ada yang lelah seperti itu ya, pireksia dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah memang pada pasien Dravet syndrome, cannabidiol menghasilkan greater reduction in convulsive seizure frequency than placebo, kan gitu ya. Dan memang tetap ada higher risk event, adverse event karena memang dibandingkan placebo mungkin yang obat pasti ada lebih banyak efek sampingnya. Ini adalah yang untuk Dravet syndrome dan kemudian ini adalah studi untuk yang Lennox-Gastaut syndrome menggunakan cannabidiol. Ini juga sama di mana juga studinya tahun 2017, ini dipublish tahun 2018. Kemudian ada studi tahun 2021 yang berkaitan dengan long term safety and efficacy dari add-on cannabidiol in patient dengan Lennox-Gastaut syndrome. Hasilnya juga menunjukkan memang long ini ya significance-nya ya, long term add-on treatment. Add-on itu artinya berarti terapi tambahan ya terhadap terapi utama, had a similar safety profile pada dengan original RCT-nya. Sustained reduction in drop and total seizure frequency were observed sampai 156 minggu, demonstrating long-term benefit dari CBD treatment. Jadi kalau kita lihat memang untuk CBD itu ternyata memberikan efek ya. Ini studinya saya tidak akan baca tadi, ini sama dengan yang tadi ya, apa namanya, hanya saya copy dan saya pastekan di sini, dan ini adalah gambaran hasil penelitiannya secara figur. Jadi intinya adalah memang berefek untuk mereka yang sudah resisten dengan terapi lain. Lalu seperti apa sih mekanismenya terhadap epilepsi dan untuk CBD ini? Ini juga baru diterbitkan tahun 2020. Jadi highly purified cannabidiol ya, jadi memang CBD ini adalah yang sudah purified, Epidiolex ini kemudian sudah banyak digunakan dan mereka mempropose ya, jadi dikatakan bahwa sebetulnya mekanisme aksinya itu untuk reduction of seizure ini masih unknown. However, CBD ini memiliki afinitas terhadap beberapa target yang banyak gitu, multiple target. Jadi ada paling tidak tuh ada 3 gitu ya, ada 3 yang disasar, yaitu adalah transient receptor potential vanilloid ya, agak susah juga nih kayak membayangkannya, orphan G protein coupled receptor, dan ada juga adalah nucleoside transporter. Jadi ada 3 tempat ya yang menjadi sasaran dari cannabidiol yang diduga ini menjadi mekanisme aksi dari CBD di dalam epilepsi. Kemudian pertanyaannya adalah yang menjadi pertanyaan orang banyak adalah ganja medis untuk cerebral palsy. Cerebral palsy itu sendiri apa? Bukan kompetensi saya sebetulnya untuk menjelaskan ini karena memang bukan ahlinya, hanya sekedar melihat secara sekilas bahwa cerebral palsy sendiri kan memang suatu penyakit yang cukup berat ya, suatu penyakit kerusakan otak yang kemudian menyebabkan berbagai gejala yang salah satunya adalah kekakuan otot hingga terjadi kejang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Santi, ibu yang kemarin cukup viral itu ya, terkait dengan legalisasi ganja medis, beliau menceritakan bahwa putrinya itu sudah sering kejang, ya, kemudian sudah mendapatkan 3 macam obat dan belum berefek begitu. Sebetulnya kejang saja sendiri bukanlah satu-satunya dari gejala cerebral palsy ya, dan juga bukan satu-satunya terapi juga, karena terapi untuk cerebral palsy itu sebetulnya melibatkan banyak hal ya yang harus komprehensif ya. Jadi mungkin ini bukan kajian kita sekarang karena saya juga tidak berkompeten, tetapi intinya bahwa memang anti kejang itu dibutuhkan begitu ya. Salah satunya untuk mengatasi gejala tersebut atau mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien. Nah, studi tadi sudah menunjukkan ya, tadi yang saya sampaikan bahwa cannabidiol memang memberikan efek anti kejang. Sehingga sebetulnya yang diperlukan oleh Ibu Santi itu adalah CBD-nya. Bukan keseluruhan dari tanaman ganjanya atau mungkin dalam bentuk simplicia yang saya kira masih mengandung THC tadi yang memabukkan ya, yang bersifat psikoaktif. Jadi kalau bentuknya CBD aja, ya menurut saya itu tadi banyak dukungan ilmiahnya dan itu mungkin begitu ya.
Nah, CBD dalam bentuk CBD oil atau dalam bentuk lain mungkin bisa menjadi alternatif, tetapi eh, kita harus memastikan lagi purifikasinya ya atau kemurniannya. Karena kalau CBD oil saja yang mungkin juga ada di mungkin di luar negeri ada yang mengatakan wah ini boleh dipakai dan sebagainya, kita harus memastikan bahwa itu tidak tercampur dengan THC begitu ya. Jadi kalau senyawa Epidiolex atau obat Epidiolex yang memang sudah di-approve tadi kan memang udah murni. Jadi kemungkinan ke arah yang tidak diinginkan atau memabukkan memang sudah sangat limited ya. Jadi itu yang bisa digunakan sebetulnya. Sementara itu sebetulnya medical cannabis yang lain juga ada, yaitu misalnya kayak dronabinol, ya dipakai untuk anoreksia pada pasien yang AIDS ya, jadi pasien-pasien yang nggak doyan makan pada pasien AIDS, kemudian nausea vomiting untuk kanker kemoterapi, itu juga bisa diberikan dan isinya adalah sintetik dari THC. Sehingga kalau ini THC memang efek memabukkannya masih. It is why kenapa untuk safety concern-nya itu juga perlu diperhatikan dan masih di dalam regulasi ini kalau di mereka di sana di Amerika menggunakan adalah schedule ya. Jadi dia masuk ke schedule 3. Jadi ini adalah tetrahidrokanabinol dan kalau di undang-undang kita itu masuk dalam narkotika golongan 1. Ya, jadi walaupun itu sepertinya obat tapi masuk narkotika golongan 1 dan memang itu masih bersifat memabukkan. Ini adalah beberapa studi terkait dengan efek pada dronabinol yang itu yang mendukung pada apa mungkin approval-nya begitu ya. Dan ini adalah Nabilon. Nabilon ini juga apa namanya sintetiknya juga nih, sintetik dari cannabinoid dari tetrahidrokanabinol. Digunakan juga untuk nausea dan vomiting dan memang masih potensial to be abused ya, dan dia juga produce psychological dependence. It is why dia juga masih dikontrol dalam schedule 2 di mana ini memiliki high potential untuk abuse. Jadi ini memang di dalam undang-undang kita juga ini tidak masuk ini masuk dalam yang ilegal atau yang masuk dalam narkotika golongan 1 ya untuk tetrahidrokanabinol maupun sintetiknya. Ini adalah studinya. Ini adalah tadi ya dronabinol, kemudian nabilon masuk schedule 3 dan schedule 2 dan ini cannabidiol. Kalau cannabidiol tidak masuk dalam schedule karena memang tidak berefek memabukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian seluruh peserta webinar di mana saja berada, jadi di samping adanya therapeutic benefit dari cannabis derived compound, tentu resiko penyalahgunaannya tidak kalah besar. Hal ini terutama jika kanabisnya dalam bentuk yang murni, ya, digunakan dalam bentuk yang belum murni, seperti simplicia atau mungkin bagian utuh dari ganja, yang tentu saja masih mengandung THC, ya. Sehingga ini yang menjadi concern kita bersama untuk tidak menggunakan tadi ya ganja dalam bentuk utuh atau simplicianya karena masih menggunakan masih mengandung senyawa-senyawa yang memabukkan. Di mana selain memabukkan sebetulnya sudah banyak studi-studi yang menunjukkan efek negatif penggunaan kanabis ini pada kesehatan terutama kesehatan mental. Dalam hal ini adalah kanabis yang tadi yang utuh tadi ya. Ini adalah beberapa gambaran adverse effect dari penggunaan terapi berbasis kanabis yang waktu itu lebih banyak ke arah tetrahidrokanabinol ya karena ini saya ambilkan tahun 2003 itu yang masih lama ya. Jadi itu mungkin cannabidiolnya belum banyak studinya. Nah, ini ada studi terkait dengan penggunaan kanabis sendiri ya. Jadi long term heavy cannabis use, jadi para masyarakat nih yang menggunakan ganja itu kalau digunakan jangka panjang itu jangan salah itu akan bisa menyebabkan memory impairment ya, dan itu sudah ada studinya dilaporkan di Psychopharmacology tahun 2011. Jadi ada satu studi cross sectional prospektif pada 181 orang dewasa yang mereka dibandingkan ya terkait dengan beberapa ukuran learning and memory ya antara yang non user sama yang users begitu. Saya ambilkan resultnya saja ya. Jadi cannabis user menunjukkan significantly worse performance ya. Jadi perform significantly worse daripada alcohol user maupun non user pada semua indikator performance-nya. Jadi singkat ceritanya adalah cannabis adversely affect the developing brain dan juga reinforce concern regarding the impact of early exposure. Jadi memang
akan mempengaruhi pada tadi ya fungsi memori seperti itu. Kemudian studi di Dutch di Belanda tahun 2012 juga melaporkan terkait dengan hubungan antara penggunaan awal dari kanabis dengan pengalaman psikotik subklinis ya, yang itu juga saya beri conclusionnya aja, nanti bisa dibaca juga, ada studinya bisa di-download. Ada association between cannabis use pada early age dengan subclinical positive psychotic experience, even after abstaining from cannabis for at least 1 year. Jadi kalau udah terlalu lama ya menggunakan cannabis, bahkan even udah abstainan dalam 1 year, itu tadi ternyata ada simptom-simptom yang ke arah psikotik semacam itu. Ya, jadi itu salah satunya. Kemudian ini juga menarik di France di Perancis melibatkan 29.000 teenagers ya, untuk karena mungkin cukup banyak yang menggunakan di sini. Mereka menstudi atau melihat peran dari penggunaan kanabis ini sebagai prediktor terhadap penggunaan obat lain yang abuse yang lain begitu. Jadi intinya singkat ceritanya adalah ada satu teori yang dikenal sebagai gateway teori, yaitu adalah sebagai pintu masuk begitu. Jadi ketika seseorang legal atau mungkin biasa menggunakan ganja, maka akan menjadi pintu masuk untuk penggunaan obat-obat lain yang akan di-abuse begitu. Ini gambarannya. Jadi risiko menggunakan other illicit drug itu 21 kali lebih tinggi pada cannabis experimenters dan 124 times higher among daily cannabis user than among non-users. Jadi memang ketika di study dengan sekian orang itu, maka ketika udah biasa gunakan, maka kemungkinan risiko dia untuk menggunakan obat lain yang disalahgunakan itu menjadi meningkat sangat besar. Jadi sebagai pintu masuk begitu. Dan ini mungkin satu lagi, ini adalah juga bahwa ada satu studi ketika terjadi suatu kondisi dia seorang yang abuse cannabis itu, kemudian ketika dikurangi maka ternyata reduction in cannabis use ini akan meningkatkan kondisi tadi yang semula anxiety, depression, sleep quality itu akan meningkat atau akan membaik begitu ya. Jadi intinya bahwa ketika tidak digunakan maka nanti akan mengimprove dari kondisi-kondisi mental seperti ini. Ya, ini adalah gambaran dan juga ini ada satu studi juga dari 2019, ini ada di Trends Neuroscience. Intinya bahwa ketika digunakan even apalagi kalau di dalam ini ya, ibunya yang hamil masih mengganja seperti itu ya, maka ternyata ada banyak studi menunjukkan ada detrimental effect in perinatal cannabis exposure pada cognitive and executive function dan social interaction ya. Jadi ini sudah dibuktikan juga beberapa kekurangan atau mungkin kerugian atau risiko-risiko kesehatan pada penggunaan ganja in a whole ya, artinya ganja seperti yang disalahgunakan. Nah, bagaimana dengan riset kanabis di Indonesia? Saya kira memang kita belum ada bahkan tentang penelitian tentang kanabis mungkin atau sangat terbatas karena memang pastinya ada masalah regulasi yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan kajian ya. Sebetulnya ganja di Indonesia itu macamnya apa saja seperti itu dan tapi mungkin sudah ada, saya kira dari BNN mungkin sudah melakukan kajian-kajian pola konsumsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat yang lain seperti yang dilaporkan di Perancis tadi. Ini mungkin juga bisa jadi satu kajian, juga memang tidak mudah mengkaji penggunaan ganja ini ya. Kemudian kalau dari aspek tadi ya, farmasinya mungkin isolasi senyawa non psikoaktif dan juga uji farmakologi dari non psikoaktif compound juga. Nah, ini tapi ini sekali lagi idea saja karena kalau melihat riset di luar tadi sudah sangat maju ya. Nah, kita kembali kepada masalah legalisasi di mana kita memiliki undang-undang narkotik yaitu nomor 35 tahun 2009. Di situ ada beberapa penggolongan narkotik ya teman-teman, jadi mungkin untuk mengingatkan lagi ada namanya narkotika golongan 1. Ini Anda teman-teman bisa download juga undang-undang ini, di pasal 6 ada tentang penjelasan dari pasal 6 ya. Jadi narkotik golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
jadi bisa juga ya untuk pengertian tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan masih mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 3, ini narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, selama ini teman-teman kita lihat lampiran dari undang-undang tersebut, jadi mana yang masuk ke dalam golongan 1, 2, 3 itu ada diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Di mana yang terbaru yang setahu saya adalah tahun 2021. Jadi mengapa ini selalu ada pembaruan? Karena banyak substance baru yang dikreasi orang begitu ya. Jadi mungkin misalnya katakanlah zamannya Raffi Ahmad dulu ketangkep BNN gitu ya. Mungkin dulu akhirnya nggak bisa dijerat satu hukum karena obat yang di abuse-nya atau yang digunakan mungkin belum masuk dalam daftar begitu. Akhirnya kemudian diupdate lah daftarnya itu. Mungkin ada tambahan baru nih dari krotom atau apalah macam-macam masukan. Nanti kemudian kalau ada perkembangan baru bisa lagi. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah mengatur tentang daftar obat-obat yang masuk dalam narkotika golongan 1, 2, 3 tadi. Nah, tanaman ganja itu dimasukkan dalam narkotika golongan 1, di mana disebutkan bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus kanabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah jerami, dan hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dalam ganja, damar ganja dan hasil ini masuk dalam narkotika golongan 1. Yang tadi saya sebutkan bahwa khusus tetrahidrokanabinol dan juga delta 9 tetrahidrokanabinol juga sudah dimention di situ. Jadi memang itu walaupun tadi ada obat yang isinya itu, ini masuk di dalam narkotika golongan 1. Yang saya lihat cannabidiol belum masuk. Boleh di searching juga. Cannabidiol belum masuk dalam daftar narkotika secara eksplisit. Apakah dia masuk poin 8? Jadi jangan-jangan ini dianggap sebagai hasil olahan, begitu ya. Tapi juga kan tidak berefek ketergantungan sebetulnya dari nature dari senyawanya kan. Dan bisa nggak dimasukkan dalam golongan 2 gitu ya, atau bahkan 3 gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau berkaitan dengan legalisasi, saya pribadi mungkin tidak sepakat jika kemudian ganja itu dikeluarkan dari golongan 1. Jadi kemarin juga sempat dalam mungkin satu live juga di sebuah media, kebetulan satu yang diundang juga adalah dari DPR, anggota DPR. Beliau menyampaikan bahwa ada mungkin wacana mungkin misalnya masuk dalam golongan 2 seperti itu. Saya bilang kalau saya nggak setuju kalau masuk golongan 2. Ganjanya sebagai tanaman tetap aja masuk golongan 1. Dan itu kita bisa mengacu pada kayak narkotik yang lain seperti morfin ya. Morfin itu kan obat yang legal juga bisa diresepkan ya untuk nyeri kanker yang berat. Ya, tetapi si opiatnya atau opiumnya ya tanaman penghasilnya itu adalah masuk golongan 1. Jadi golongan 1-nya tetap tanamannya karena potensiali untuk abuse itu besar. Nah, jadi ganja itu juga bisa seperti itu. Jadi ketika ganja itu tetap masuk di dalam golongan 1. Kenapa? Karena kalau misalnya masuk ke golongan 2 misalnya ya dan itu boleh apalagi legal, itu saya sering bilang di banyak media mungkin, banyak penumpang gelapnya nanti. Berapa persen sih orang-orang yang membutuhkan ganja medis ya, atau ganja yang benar-benar dibutuhkan untuk medis, berapa persen dibandingkan dari keseluruhan pengguna ganja. Sehingga itu nanti akan susah lagi untuk mengaturnya begitu ya, untuk membatasinya. Sehingga mungkin ganjanya tetap masuk dalam narkotika golongan 1. Sementara yang bisa diatur adalah senyawa tadi cannabidiolnya, di mana cannabidiol sudah banyak informasinya juga tidak memiliki sifat psikoaktif, dia bisa digunakan sebagai obat dengan banyak uji klinis tadi, maka bisa masuk di narkotika golongan 2 bahkan 3 karena tidak berpotensi untuk di-abuse juga sebetulnya kalau melihat sifatnya yang tidak psikoaktif. Jadi ini dan itu kalau untuk ini bisa dipermenkes ya, maksud saya bukan harus mengubah dari undang-undangnya begitu, tapi ini monggo. Ini hanya satu wacana pemikiran saja.
Dan proses legalisasi juga dalam tanda petik sebagai obat itu tadi pun tentu harus mengikuti kaidah pengembangan obat ya. Jadi tentu harus didaftarkan di Badan POM dengan data uji klinis yang sudah ada seperti itu ya, dengan bentuk yang sudah terukur seperti itu, sehingga Ibu Santi tadi dia bisa menggunakan cannabidiolnya itu kalau memang sudah di istilahnya diregistrasi atau dilegalkan untuk digunakan begitu. Tentu saja aturan-aturan terkait obat juga akan melekat pada obat yang berasal dari ganja, dan kita nggak bisa menggunakan regulasi kayak obat herbal. Loh, ini kan kayak obat herbal kan sama-sama dari tanaman. Oh, tidak begitu. Karena ini masih mengandung tadi ya senyawa yang memabukkan. Sementara mixture pada obat herbal yang bukan ganja itu kan memang beda ya sifatnya ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan herbal terstandar seperti itu, nggak bisa. Harus dalam bentuk yang murni dan terisolasi, yaitu misalnya adalah cannabidiolnya begitu. Dan harus dipisahkan dari senyawa psikoaktif. Jadi Bapak Ibu semua peserta webinar di mana saja berada, saya sudah sampai pada bagian akhir. Jadi kalau saya pribadi mungkin banyak juga yang sepakat mudah-mudahan dengan saya bahwa say no ya untuk legalisasi ganja sebagai tanaman ya, walaupun dengan alasan untuk memiliki tujuan medis kalau saya. Tetapi komponen ganja yang bersifat obat seperti cannabidiol itu mungkin bisa digunakan sebagai obat dan sebagai alternatif terakhir jika memang itu tidak ada obat lain, seperti yang disampaikan di dalam tadi juga dalam studi adalah biasanya merupakan alternatif terakhir gitu ya pada mereka yang sudah resisten terhadap obat lain. Tentu saja hal ini akan memerlukan koordinasi berbagai pihak terkait ya. DPR nanti terkait dengan undang-undangnya, kalau memang ada tambahan atau ada modifikasi, kemudian Kementerian Kesehatan yang nanti akan merilis tentang peraturannya tadi, kemudian Badan POM tentu sebagai badan otoritas obat yang akan meregistrasi kalau memang ada yang akan meregistrasikan cannabidiol misalnya, BNN tentu yang akan mengawal juga terkait dengan narkotik ya. Kemudian mungkin MUI yang kemarin juga sempat disinggung-singgung ya oleh Pak Wapres terkait dengan fatwanya nanti seperti apa begitu, di mana kami kebetulan dari Fakultas Farmasi lebih bersifat saintifiknya ya, jadi lebih ke memberikan apa namanya data-data saintifik atau mungkin wacana-wacana saintifik bahwa kita harus terbuka bahwa kemungkinan ganja sebagai sumber dari suatu obat, tapi tentu saja memang harus dipertimbangkan semua risiko dan manfaatnya. Riset-riset terkait ganja perlu diatur ya, perlu diatur kalau memang itu akan difasilitasi. Saya mendengar dari Kementerian Kesehatan akan adalah fasilitas atau regulasi terkait dengan riset menggunakan ganja, terbuka dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tetap membatasi akses ya untuk menghindarkan penyalahgunaan. Demikian yang bisa disampaikan pada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi paparan dari saya tentang ganja medis. Tepatnya adalah obat yang berasal dari komponen dalam ganja. Dalam hal ini contohnya adalah cannabidiol. Teman-teman, kita perlu meluruskan lagi dan menyepakati bahwa istilah ganja medis mungkin bukan istilah yang tepat dan bisa menyesatkan. Jadi banyak orang memiliki persepsi bahwa asal itu ganja dan kemudian diakui atau digunakan dengan alasan medis, maka itu disebut sebagai ganja medis. Itu tidak tepat atau menyesatkan. Yang jelas ganja medis atau medical cannabis adalah medicine yang berasal dari komponen ganja. Jadi mari kita bersama-sama berhati-hati menyelamatkan generasi muda kita dari hal-hal yang mungkin akan membahayakan mereka di masa depan, termasuk obat-obat ataupun senyawa-senyawa rekreasional ya yang akan membuat mereka menjadi terbuai dan akan mengurangi etos kerja mereka. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di channel YouTube saya selanjutnya dengan topik-topik yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.